Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dapol. Kita lanjutkan cerita dongeng Raka Sukma di season yang pertama di episode ke-82. Di episode sebelumnya kisah ataupun ceritanya terhenti saat Mang Sanca dan Raka Sukma sudah sampai ke rumahnya Ki Sodagar yang kemudian sedang disambut oleh Mang Kalong. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana. Cara ketan. Oh, sambil menunggu bagaimana kalau kita duduk di sini dulu? Ada air mah. Ayo Raga, ajak itu temannya. Siapa tadi namanya? Ini Kang Sanca. Oh iya, Mang Sanca, silakan ayo masuk. Tunggu saja, duduk saja dulu di sini. Sambil menunggu itu dipanggil dulu Ki Rencangnya. Iya, moga. Di sini mah seadanya saja ya. Karena ya tidak mau, saya juga ini lagi bertugas. Mungkin Mang Sanca, Naraga juga sudah cerita ya tentang saya di sini sebagai kacung lah, penjaga gitu. Oh iya, kalau jadi penjaga mah memang harus seperti ini. Kalau ada tamu harus selalu berhati-hati. Walaupun kita harus mengedepankan rasa curiga, di balik itu tetap juga kita tidak boleh terburu-buru menyangka seseorang sebagai seseorang yang musuh ataupun penjahat. Artinya curiga harus, waspada harus, tapi jangan sampai salah sangka juga. Bagus ini seperti ini, saya ditanya dulu, kami ditanya dulu, disambut dulu gitu. Jangan sampai salah sasaran kita yang maunya tidak ada acara apa-apa malah disangka yang jelek-jelek. Kemudian kalau sudah seperti itu nanti orang jahatnya malah yang kabur. Nah itu dia. Tetap saja kita sebagai penjaga harus waspada, harus hati-hati, tapi jangan sampai salah sangka. Terima kasih, segitu juga. Tapi saya masih ada yang penasaran. Kemarin pernah ada yang mengancam saya. Nah, saya sampai sekarang masih mencari tahu bagaimana cara jalan keluar dari ancaman itu. Masa Mang Kalong mau menanyakan hal yang itu lagi? Diam dulu, Naraga ini. Soalnya kalau pengalaman pan dari mana saja, dan ini juga asalnya dari Naraga juga. Kenapa istilahnya menakuti saya atau mengancam saya seperti itu? Jadi saya sampai kepikiran sampai sekarang. Emangnya mau bertanya apa ini Kang Kalong? Ini ajalah singkatnya. Mang Sanca tahu urak? Tahu. Emangnya kenapa gitu? Nah begini Mang Sanca. Ini mah bagaimana andai kata jikalau umpama dan misalnya. Ada aja pendahuluannya panjang banget. Langsung saja, ada apa sebenarnya? Kalau saya misalnya ditawan oleh musuh, kemudian sampai disiksa lah bahasa kasarnya, dimasukin urak ke dalam lubang itu buat air besar keluarnya. Bagaimana cara melepaskannya? Kan nyangkut tuh, apalagi sampai kena perut, kan bahaya tuh. Saya mah sok jadi pala laur. Memang itu pertanyaan dari siapa? Maksudnya ada yang mau menyiksa sampai sebegitunya. Lelucon banget itu dengan urak. Ya itu dia, saya mah jadi kepikiran gitu. Ya ini dari Naraga katanya kalau
Oh, saya ditangkap di penjaga seperti ini. Kemudian seperti tadi disebutkan dengan urak itu, bagaimana cara melepaskannya? Ini mah ngadongengnya ada-ada saja. Ini mah gampang yang seperti itu mah tuh melepaskannya. Nah, bagaimana nih? Sebenarnya bukan Mang Sanca saja yang saya tanya. Banyak orang juga, tapi jawabannya menakutkan gitu. Ya, moga-moga aja kalau dari Mang Sanca mah ini, jawabannya itu bisa melegakan hati lah. Begini, itu mah gampang sebenarnya. Mang Kalong tahu itu ada pintu? Tahu, lalu gimana? Begini Mang Kalong. Itu kan kalau urak itu pasti talinya masih panjang tuh, walaupun dimasukin ke dalam lubang itu. Ya, terus gimana? Nah, si ujung talinya itu ikatkan saja kepada pegangan pintu. Lalu kemudian mundur beberapa langkah. Wah, gampang. Setelah itu, tendanglah sekuat tenaga pintu tersebut sekuat-kuatnya. Wah, lepas itu uraknya. Jangan dulu lepas, kan pintunya tertutup tuh. Oh, terus? Nah, ketika pintunya tertutup, pasti si uraknya pun akan keluar. Aman, tapi awas, karena saking kuatnya tali kuat, pintu itu ditendang. Kalau tidak kuat tidak akan lepas. Tapi ada tapinya. Wah, ini dia tapinya. Apa tuh? Ya, isi perutnya juga terbawa dengan urak itu. Alah. Aduh, iya. Sama saja ini. Menakutkan. Itu kejam tahu. Itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Itu akan mengakibatkan kesakitan yang teramat sangat. Aduh. Saya mah sudah cukup ini mimpi buruk dan tidak bisa tidur gara-gara memikirkan hal ini. Alah, Mang Sanca malah mulai memberikan jalan keluar yang Tapi kalau dipikir-pikir, menurut saya, kalau masalah dimasukin urak mah masih ringan, Mang. Kalau emang ada siksaan yang lebih daripada itu. Oh, ada. Mang Kalong tahu alat vital kita yang suka buang air kecil? Iya, tahu. Lalu ada apa? Nah, Mang Kalong juga tahu ada hamplas untuk menghaluskan kayu itu? Iya, tahu. Kayaknya ini menakutkan nih. Ya udah, itu bagian tubuh itu hamplas sampai selecir-lecirnya. Nah, itu baru namanya power Mang Kalong. Aduh, benar power, tapi tidak sepower urak. Kalau itu mah, aduh, tidak akan nempel. Kalau kita mau pergi, tinggal buang aja itu hamplasnya. Tapi kalau masalah urak mah, aduh, saya masih kepikiran. Udah, jangan sampai kepikiran seperti itu. Nah, itu mah diandai-andai dan ya tidak akan ada apa-apa. Kalau masalah seperti itu mah, lagian uraknya juga zaman sekarang mah belum ada. Emang masa sekarang belum ada urak? Gak tahu ya. Sekarang waktu-waktu begini apakah orang-orang suka masih urak atau enggak? Ya juga ya dipikir-pikir mah. Ya itu Mang Sanca, Mang Kalong mah lebih sering saya juga ingatkan itu pada mengandai-andaikan saja. Kalaupun ada orang yang mau melakukannya, paling juga saya. Kamu ternyata kejam, Raga. Bukan seperti itu. Karena yang tahu yang seperti ini mah, mungkin dari dongeng dan tidak ada dalam kenyataannya.
Wah, ya sah, benar juga sih, tapi tetap saja saya mah kepikiran. Ya udah jangan dipikirkan, atulah Kang lah. Oh iya juga sih ya. Tidak beberapa lama kemudian, datanglah dua orang dari temaramnya malam. Dari gerak tubuhnya sepertinya adalah seorang laki-laki yang agak muda dan juga seorang kakek-kakek terlihat dari langkah kakinya. Mereka berdua adalah Mas Naryo yang sudah kembali diikuti oleh Ki Rencang. Bagia Naraga, lama sekali kamu pergi. Ki sampai khawatir, apalagi ditanyakan oleh si emak warung, katanya kamu tidak terlihat. Ini baru nyampe, ini pergi malam, pulang malam ini. Dari mana saja? Abah atau si Aki Rencang langsung bertanya kepada Raga Sukma. Ya itu bah, saya pergi ke sini, pergi mencari ya ahli pengobatan, terutama tentang mengatasi racun itu. Petunjuk dari si Abah Dukun sama si Abah Kucubung itu sampai ke itu kampungnya. Aduh, dibilang kampung orang yang mungkin bisa mengobati atau ahli racun tersebut, gitulah bah. Lalu kenapa Abah baru pulang sekarang? Nah itu dia bah, ternyata si apa yang mau mengobatinya cenah lagi keluar. Ini saya bersama, boleh dibilang muridnya ataupun tetangganya lah, yang kebetulan saat ini mau melihat pesta gitu ya, sambil saya pulang diantar dulu sama sini. Sampai sini sekalian saya mau laporan ke Abah tentang ya perjalanan saya tidak menghasilkan gitu. Orang yang mau mengobatinya tidak bisa ke bawah ataupun ikut bersama datang ke sini. Kalau ahli pengobatan mah yang dimaksud orang yang bojong kampung Bojong Salak ya. Oh iya, kok Abah tahu? Itu mah boleh dibilang tabib muda lah. Tuan Jaka pan? Tuan Jaka Suma? Iya benar. Dia sedang ada di dalam, ditemani oleh Ki Kucubung dan juga Mbah Dukun. Lagi berkumpul untuk ya mungkin menyamakan pendapat masing-masing tentang apa yang terjadi kepada Tuan Saudagar. Nah saat ini beliau ini lagi menentukan ramuan seperti apakah yang memang tepat untuk bisa memulihkan lagi kondisinya Tuan Saudagar. Kemudian Ki Jakasuma lalu ikut berkata, mohon maaf Aki, ini itu Tuan Jakasuma lagi katanya mau ke kota dulu. Cuman dari kemarin belum datang lagi. Kebetulan atuh ada di sini. Saya muridnya. Boleh saya bertemu sekalian juga. Ini mau tidak mau Naraga juga kan pengen ketemu katanya. Ya sudah kalau begitu. Mari kita masuk ke dalam. Mas Naryo, Mangkalong, wayana ini. Apa itu wayahnya ya? Kalau bahasa Melayu mah sulit. Ya pokoknya harus tetap ada di sini lah untuk menjaga. Kami mau pergi dulu ke dalam dan memang sudah ditunggu ini oleh tadi Tuan Jaka dan Mbah Dukun dan Mbah Kucubung juga, katanya pengen ketemu dengan kamu Raga dan kamu juga Sanca. Ya sudah kalau begitu mah di kantor atuh Mas Naryo, Mangkalong. Oh iya Mas Naryo, Mangkalong, terima kasih, ini kopinya enak sekali. Oh iya. Ya mangga. Kemudian si Abah Rencang diikuti oleh Raga Sukma dan Mang Sanca. Selanjutnya berjalan menuju rumahnya Tuan Saudagar. Di depan rumah mereka pun langsung menuju tempat tidur ataupun ruang
istirahatnya Tuan Saudagar. Kamar atau ruangan yang cukup luas tersebut tidak menjadi sesak walaupun diisi oleh 3 orang, ditambah 3 orang yang lainnya, ditambah oleh Tuan Saudagar yang masih tertidur di dalam, yang belum pulih kondisinya. Terlihat si Emak Rencang dan juga istri Tuan Saudagar masih menunggu di luar kamar atau ruangan yang dipakai untuk mengobati Tuan Saudagar. Sebelum mereka masuk, keluarlah Ki Kucubung dan meminta si Abah Rencang dan Mang Sanca tidak ikut ke dalam, sedangkan Raga Sukma diminta untuk segera masuk ke dalam ruangan kamar tersebut. Alasan Mbah Kucubung melarang mereka masuk semua supaya memberikan udara yang segar, jangan sampai terlalu banyak orang yang berada di ruangan tersebut. Walaupun masih dalam rasa keheranan, kenapa hanya Raga Sukma yang diperbolehkan masuk ke ruangan itu, namun orang-orang menuruti apa yang disampaikan si Mbah Kucubung. Kemudian Raga Sukma masuklah ke dalam ruangan kamar tersebut yang memang terdapat Tuan Saudagar yang masih terkulai remas di tempat tidurnya. Di samping kiri dan kanan terlihat Mbah Dukun dan juga Jaka Suma yang sedang memberikan pijatan-pijatan dan juga membalurkan seperti membalurkan ramuan. Kemudian Ki Jaka Suma berkata, selamat datang Raga. Tadinya saya juga tidak mau lama di sini, hanya saja Tuan Saudagar memang membutuhkan pertolongan dan sudah direncanakan juga nanti besok kamu akan saya jemput ataupun ada orang yang diminta untuk menjemput kamu di Kampung Bojong Salak. Tapi karena kamu kebetulan datang ke sini, saya istilahnya lega lah gitu, karena Mang Sanca di luar, benar ada Mang Sanca? Iya Kang, Mang Sanca dan kamu istilahnya bisa hideng lah, bisa bagus lah gitu, memiliki inisiatif untuk datang kemari. Namun mau tidak mau, walaupun sudah diberikan pertolongan dari kamu sebelumnya dan diobati oleh Mbah Kucubung dan Mbah Dukun di sini, tetap saja kondisi tubuh Tuan Saudagar, walaupun organ-organ vitalnya sudah membaik, namun urat-uratnya ini masih banyak yang belum normal. Jadi kami memberikan baluran minyak panas ataupun ini minyak cimande supaya urat-urat, sendi-sendi tubuh dan tulang-tulangnya akan mudah untuk pulih, karena kondisinya sistem saraf terutama sistem motoriknya sudah terserang. Jadi boleh dibilang dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan, Tuan Saudagar saat ini kemungkinan akan mengalami kelumpuhan, walaupun sementara, tapi tidak jelas ini sampai kapan beliau akan bisa pulih atau minimal bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Tapi beruntungnya untuk berkata-kata, untuk makan ataupun ya tidak sampai tidak sampai terserang organ-organ tersebut. Jadi masih bisa berbicara, masih bisa ngobrol, hanya saja syaraf motorik ataupun sendi-sendi dari tangan dan kakinya ini tidak bisa digerakkan. Oh, sehebat itu ya racunnya. Memangnya racun apa, Kang? Jenis racunnya tidak terlalu mudah, racun sianida. Namun karena dicampurkan dengan jenis makanan yang lain seperti kopi, yang di dalam kopi itu ternyata memiliki
unsur yang merubah dosis dan pengaruhnya, sehingga yang terjadi seperti ini. Ditambah lagi kamu sebelumnya berhasil mengeluarkan racun dan memberikan obat yang walaupun tidak terlalu tepat, tapi bisa memberikan mencegah keracunan yang lebih parah lagi. Sebab menurut saya, jika terlambat saja mungkin nyawa beliau tidak akan sampai tertolong. Dan ini saya kenalkan, Raga Mbah Dukun ini bernama Mbah Jala, atau saya sering menyebutnya Kang Jaladri. Waduh, Kang Jaladri? Saya rasa seharusnya Kang Jaladri teh masih muda. Emang kamu tahu dari mana, Raga? Enggak, maksudnya Akang nyebutnya Akang gitu, Kang Jaladri. Akang Jaka Soma juga masih muda. Kenapa ini Mbah Jaladri ini, Kang Jaladri ini sudah tua? Ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan di sini, Raga. Tapi tidak apa-apa. Dan memang sebelumnya juga Abah sudah tahu bahwa sepertinya kamu memang bukan anak muda biasa. Dan dari yang disampaikan oleh Kang Jaka yang sudah menyampaikannya, memang benar kamu ini bukan anak biasa, anak muda biasa. Tunggu Kang. Kalau tidak salah kata Kang Sanca dan juga Kang Jaka, kita harus hati-hati dalam membicarakan ini. Tapi kenapa ini dibicarakan di hadapan Tuan Saudagar? Memang ini tidak apa-apa. Sebentar, Tuan Saudagar ini boleh dibilang termasuk masih dalam kelompok kami. Disebutnya, kami bilang pasukan demit lah. Dari bentukannya Raden Tirta. Hanya saja bidangnya adalah Tuan Saudagar ini memberikan pasukan kepada kami baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan kekuasaan beliau sebagai seorang pedagang. Bahkan di satu kesempatan juga Kang Jaladri suka ikut berdagang ataupun sebagai beliau sebagai seorang dukun di kisaran kampung ini. Itulah singkatnya. Supaya kamu tidak penasaran, nanti kalau ada kesempatan datanglah, atau saat nanti Abah ceritakan di rumah Abah bagaimana siapa Abah ini sebenarnya. Dan kalau kamu sebut Abah ini adalah Abah Jala, kalau menyebut Akang Jaladri, ada alasannya, ada rahasianya. Nanti kamu juga akan tahu, Raga. Ya. Sadar di masa sebelumnya bahwa memang Kang Jaladri adalah seseorang yang pandai menyamarkan dirinya yang disebut ilmu Mancala Putra, Mancala Putri, ilmu lolodokan, dan lain sebagainya. Raga Sukma seketika itu bisa mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Mbah Jala ataupun Kang Jaladri. Ya sudah, kalau begitu mah lalu saya di sini sekarang mau diminta apa? Apakah hanya untuk menceritakan bahwa ini Kang Mbah Jala atau ada hal yang lainnya? Saya rasa kamu lebih tahu bagaimana sianida dicampur dengan suatu kopi. Kemudian setelah kamu obati dan bagaimana cara bentuk pemulihannya.
Sebenarnya mudah saja. Nah, karena pada saat ini Kang Jaka, Mbah Jala sudah tahu siapa saya gitu. Tidak perlu ada rahasia lagi di antara kita. Cukup saja buatkan saja air panas dengan ramuan 3S, salam, sereh, dan sirih. Sereh, salam, dan sirih. Sereh, sirih, dan salam. Iya. Gampang itu mah. Nanti kita buatkan. Secepatnya saja supaya makin cepat. Kalau bisa ketika minum semua minumannya dengan ramuan itu saja, dan hentikan pengobatan dari ramuan-ramuan yang lain. Tapi kalau mau dibantu dengan pijatan seperti ini tidak apa-apa. Tapi untuk masalah yang diminum cukup menggunakan itu sajalah, dan diusahakan juga kalau minum menggunakan ramuan itu supaya kondisinya makin cepat. Saya rasa 3 atau sampai lamanya 10 hari lah. Mungkin beliau akan lebih cepat untuk bisa menggerakkan organ tubuh seperti tangan dan kakinya, walaupun tetap masih memerlukan waktu untuk sampai pulih kembali. Iya, saya paham dan pernah belajar juga dari Kang Jaladri. Bagaimana Kang Jaladri? Benar sekali. Cuman ya sudah, buatkan saja. Memang sebelumnya itu ramuan harus memang 3S, 3 daun saja. 3 daun sirih, 3 daun salam, dan 3 batang serai. Tidak kurang 3 lebih, dan hanya dicampur dengan air yang hangat, tidak panas dan tidak dingin, dan tidak ada ramuan-ramuan yang lainnya. Memang ini adalah ramuan yang paling sederhana, dan Abah rasa juga ramuan yang paling tepat untuk kondisi Tuan Saudagar ini. Memang itu ramuan yang netral, bisa dicampur, tapi pada satu posisi tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Ya sudah, kalau begitu saya siapkan dulu ramuannya. Bagaimana? Apakah Naraga tetap di sini atau kembali keluar? Sebaiknya Naraga juga ikut keluar. Maaf Jaka Suma, sebaiknya kamu yang menyiapkan ramuannya. Untuk Raga Sukma, ya seperti biasanya saja, seperti tidak ada apa-apa. Dan jangan khawatir bahwa ini Tuan Saudagar ini memang bukan siapa-siapa di antara kita. Sudah, kalau begitu mah saya tenang. Jadi tenanglah. Kalau seperti ini saya takutnya saya salah bicara gitu. Soalnya saya mah masih masih belum profesional gitu. Masih belum tahu apa yang harus saya lakukan. Ya sudah, ayo kita keluar dulu aja. Biarkan Mbah Jala yang mengurut-ngurut ataupun memberikan pijatan kepada Tuan Saudagar. Kemudian setelah dirasa cukup, Ki Jaka Suma dan Raga Sukma keluar dari ruangan tersebut. Selanjutnya Jaka Suma segera membuat ramuan langsung oleh dirinya sendiri. Sementara itu di luar ruangan kamar, Ki Renjang meminta izin untuk bisa menemani Tuan Saudagar. Diizinkan oleh Mbah Jala, sedangkan Mbah Kucubung ikut bersama Jaka Suma, walaupun tidak diminta untuk membantu membuatkan ramuan dengan Ki Jaka Suma. Beberapa saat kemudian ramuan itu pun telah jadi. Selanjutnya Jaka Suma dan Ki Kucubung menghampiri kamar. Jaka Suma langsung masuk ke dalam ruangan kamar, sedangkan Ki Kucubung tidak ikut masuk karena memang dia juga tahu
Di dalam ruangan itu tidak boleh terlalu banyak orang yang berada atau menunggu. Tuan Saudagar. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Kita teruskan di episode selanjutnya. Like, komen, subscribe, dan share-nya di atas Kang Dagoal supaya Kang Dagoal makin semangat dalam ngadongengnya. Semoga menjadi hiburan untuk yang memang menyaksikan atau mendengarkan cerita ini. Wilujeng patepang deui permio.